Also, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir treffen uns wieder in English-Klasse. I'd like to say first a good morning to you all, and I hope you are in a great condition this morning. I apologize for my condition. It's still going on, so I can't really attend the class properly. And please allow me to speak in Indonesia, so this presentation will be easier to be understood. Saya akan sampaikan dua cara, ya. Cara kedua hanya dibahas sedikit saja karena insya Allah sudah akan mudah dipahami. Untuk presentasi bahasa Inggris kita yang dimulai pekan depan oleh kelompok satu insya Allah. Cara pertama adalah menggunakan presentasi yang dikomentari, menggunakan program Screencast-O-Matic. Nah, ini adalah saran saja, teman-teman tentu sangat boleh untuk menjadi kreatif dan menggunakan platform lain. Untuk platform ini saya akan coba sampaikan sedikit contohnya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kelompok membuat draft presentasi ya. Ini saya sampaikan contoh mata kuliah teknologi digital yang saya ampu. Tapi ini hanya tugas saja, waktu itu belum saya edit lagi agar lebih bagus untuk perkuliahan. Jadi teman-teman silahkan kelompoknya semuanya harus aktif, nanti ketua akan menyampaikan siapa saja yang bekerja dan siapa yang mungkin masih harus meningkatkan kinerjanya. Nanti akan berpengaruh pada penilaian insya Allah ya. Jadi semuanya harus terlibat ini. Buat PPT dengan rencana penyajian 15 menit dari awal sampai akhir termasuk komentarnya. Nah, pastikan PPT yang Anda sampaikan itu bagus ya. Jadi ada banyak sekali yang menawarkan template PPT yang bagus dan gratis, disertai animasi dan sebagainya. Ini saya buat dengan ikon-ikon semacam ini, manual dimasukkannya, kemudian dipas-pasin agar bagus begitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, PPT dibuat dalam bahasa Inggris, nanti juga akan dipresentasikan dalam bahasa Inggris. Jadi dibuat dengan perencanaan yang matang dan bagus. Boleh menyertakan video yang embedded ke file ini atau dibuka di YouTube misalkan atau di halaman lain. Karena hakikatnya Screencast-O-Matic itu merupakan program yang menangkap layar dari laptop. Jadi apapun yang dibuka akan tertangkap oleh program itu. Setelah PPT disiapkan, teman-teman silahkan membuka Screencast-O-Matic-nya ya, di screencast-o-matic.com. Nanti kemudian di sini silahkan login, membuat akun, dan untuk yang gratisnya, lama rekamannya hanya 15 menit. Dan itu ada beberapa cara ya, bisa suara saja, bisa suara dengan video. Setelah login, kemudian nanti ada yang di-download, walaupun ini basically adalah sebuah program online, tapi ada yang di-download terlebih dahulu. Setelah itu kemudian teman-teman silakan untuk menjalankan programnya ya, untuk merekam apa yang ada di layar laptop, sehingga nanti akan berada dalam format video. Nah, nanti di sini akan ada tulisan start recording, kemudian teman-teman boleh memilih nanti apa mau menggunakan dengan film gitu ya, kitanya terfilm pembicaranya atau suara saja seperti yang kita lakukan saat ini. Setelah itu kemudian silakan masuk kembali ke maaf, masuk kembali ke PPT-nya, lalu mulai rekaman ya, mulai rekaman dalam bahasa Inggris, dijelaskan apa saja keterangannya, dan selanjutnya ke bawah dalam bahasa Inggris. Nah, permasalahannya adalah kalau ini menggunakan video, maka yang berbicara hanya satu orang. Kalau menggunakan suara, bisa diakali menggunakan anggota kelompok yang lain. Misalkan, teman-teman satu kelompok merekam suara dulu untuk penampilan 15 menit, lalu suara itu diperdengarkan ke dalam speaker di laptop ketika menggunakan Screencast-O-Matic. Ya, lalu operatornya tinggal membuka-buka slide aja ketika ada yang berbicara, mengikuti seperti ini. Begitu. Jadi yang manapun boleh. Nah, dengan demikian maka nanti hasilnya akan tampak dalam bentuk
video. Setelah selesai kemudian diklik selesai dan lalu nanti ada save atau broadcast. Nah, nanti teman-teman akan upload ya atau broadcast di channel YouTube yang dibuat oleh kelompok. Nanti linknya saya masukkan ke Google Classroom untuk dinikmati bersama dengan teman-teman. Secara fisik dalam pertemuan ini memang akan sebentar ya, namun penugasan yang berat adalah proses di balik dilaksanakannya presentasi ini. Persiapan menyusun dokumen dalam bahasa Inggris dan persiapan adaptasi teknologinya. Sehingga kedua hal ini akan saling melengkapi. Begitu ya, walaupun nanti kemudian di kelas itu akan tampak mungkin tidak lama. Satu hal yang baik dalam proses semacam ini adalah bahwa pembelajaran dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan perkembangan teknologi, namun juga tidak akan terlalu memberatkan mahasiswa karena memang kuota yang digunakan mudah-mudahan tidak lamanya. Jadi synchronic meetingnya uh, dapat kita lakukan dalam diskusi setelah presentasi ini ditonton, begitu. Nah, ini tentu bisa diupload, kemudian saya masukkan ke Google Class dan bisa dilaksanakan kapanpun. Ini merupakan salah satu bentuk asynchronic learning. Jadi asinkronis sifatnya, bisa diakses kapanpun sepanjang akses itu disediakan. Itu cara pertama. Cara kedua, teman-teman, adalah teman-teman membuat PPT yang sama, kemudian nanti dipresentasikan dalam kelompok Zoom. Dalam Zoom meeting kita, teman-teman akan diberikan akses untuk screen share, lalu teman-teman bicara di hadapan forum, masing-masing berbicara sambil screen share-nya ada operator yang memindahkan slide 1, slide 2, dan seterusnya. Demikian ya caranya. Jadi ada dua cara menggunakan screencast-o-matic. Saya pikir itu sangat menarik juga, atau menggunakan Zoom. Artinya kita kalau menggunakan Zoom akan synchronic learning. Artinya kita belajar bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Boleh yang mana saja, dua-duanya ada nilai plusnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman mohon buka di Google Classroom, akan ada dokumen yang menjelaskan lebih detail ya dengan fotonya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa lebih jelas di sana. Saya mohon maaf ini masih belum sehat sepenuhnya, jadi belum bisa hadir di kelas dengan optimal. Hanya melalui hal media semacam ini, dan mudah-mudahan dapat cukup jelas ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.